Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Prastya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari Ki Hajat Dewantara. Ki Hajat Dewantara mempunyai nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1859 dan juga berasal dari kota pelajar yaitu Yogyakarta. Ya, benar sekali. Tanggal 2 Mei merupakan hari kelahiran Ki Hajat Dewantara dan dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk penghormatan kepada Ki Hajat Dewantara atas perjuangannya terhadap pendidikan yang ada di Indonesia ini. Ki Hajat Dewantara sendiri bersekolah di ERS, sekolah untuk anak-anak Eropa dan juga anak bangsawan yang ada di pribumi ini. Tidak semua anak-anak yang ada di Indonesia mampu untuk bersekolah di sekolah tersebut karena sekolah tersebut hanya dikhususkan untuk anak-anak Eropa dan juga anak bangsawan. Ki Hajat Dewantara mampu dan juga bisa bersekolah di sekolah tersebut karena beliau merupakan seorang anak bangsawan, seorang cucu dari Paku Alam III. Setelah lulus dari ERS, beliau melanjutkan studinya di Stovia, sekolah pendidikan dokter yang ada di Batavia, yang sekarang menjadi Kedokteran Universitas Indonesia. Selama perjalanan hidupnya, Ki Hajat Dewantara sering mengkritik tentang penjajahan yang ada di Indonesia. Beliau menulis sebuah berita yang berjudul "Seandainya Saya Seorang Belanda", dan hal ini membuat beliau diasingkan ke negara Belanda. Ki Hajat Dewantara juga bergabung dengan sebuah organisasi bernama Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Selanjutnya, Ki Hajat Dewantara, Dosdeker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo atau yang sekarang dikenal dengan nama Tiga Setangkai mendirikan sebuah organisasi. Ki Hajat Dewantara sendiri mempunyai sebuah organisasi yang bernama Taman Siswa. Taman Siswa ini merupakan sebuah sekolah untuk masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Taman Siswa ini mempunyai sistem pendidikan yang sifatnya informal, yang artian mempelajari kemampuan tradisional, mempelajari nilai-nilai kehidupan orang Jawa. Namun selain kedua hal itu, di Taman Siswa ini juga mempelajari mata pelajaran bangsa Eropa dengan harapan masyarakat Indonesia mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ki Hajat Dewantara percaya bahwa sistem pendidikan mampu membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang cerdas dan juga kuat. Sistem dan juga nilai-nilai budaya yang diajarkan di Taman Siswa ini baik berupa bahasa, budaya maupun nilai-nilai keindonesiaan lainnya memberikan keuntungan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai budaya ini menjadi ujung tombak bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Ki Hajat Dewantara dalam karirnya dia dipengaruhi oleh beberapa teori pemikiran seperti pemikiran yang dia ambil dari Maria Montessori adalah terkait pendidikan usia dini. Hal ini diterapkan bahwa pendidikan Montessori menekankan bagaimana peserta didik memiliki kebebasan dalam belajar, tempat belajar yang nyaman dan juga menyenangkan, sehingga mampu membangun karakteristik dari peserta didik itu dengan metode menyanyi dan juga menari. Sedangkan pemikiran lainnya itu berasal dari konsep kebebasan dan kemerdekaan yang diambil dari Tagore. Di sini menekankan bahwa belajar itu tidak boleh ada tekanan, dalam artian siswanya itu mampu untuk berpikir secara bebas dan juga tidak boleh sampai ada tekanan dari
award baik itu dari guru ataupun dari lainnya. Dan setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara dilantik sebagai Menteri Pendidikan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Adapun setelah beliau wafat, beliau diberikan anugerah ataupun gelar oleh bangsa Indonesia, yaitu gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Sekian, terima kasih.